お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Pada chapter sebelumnya kita telah diceritakan dengan masa lalu Fullbring yang cukup mengejutkan, di mana saat itu menurut Ginjo dirinya telah dikhianati dan dipermainkan oleh Soul Society. Dan di chapter sebelumnya juga Hisagi telah memulai misinya untuk mencari informasi sosok Tokinada, yang mana merupakan sang villain utama dalam cerita light novel kali ini. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter kali ini memperlihatkan seorang Shinigami yang diketahui menduduki kursi ketiga di divisi 4. Dialah Yamada Hanataro. Dia adalah salah satu pengguna Kaido yang paling menonjol. Bahkan Urahara begitu mengagumi kemampuan Kaidonya yang sangat terampil dalam menyembuhkan luka. Namun meski cukup berbakat, nyatanya Hanataro merupakan orang yang pemalu dan merasa minder dengan kemampuannya. Hal ini terlihat dari sikapnya yang saat ini tengah berbincang dengan beberapa temannya di markas divisi 4. Dalam perbincangan itu, dirinya beberapa kali merendah karena merasa tidak sehebat dengan apa yang teman-temannya nilai. Kemudian di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba saja Hanataro dihampiri oleh rekannya yang lain yang memberitahukan bahwa saat ini ada orang yang sedang menunggunya di ruang tamu. Dan tanpa menunggu lama, Hanataro pun langsung bergegas menuju ruang tamu yang ada di markas divisi 4. Sementara itu, di ruang tamu markas divisi 4, ruangan yang dibangun lebih mewah dan berkelas dibandingkan yang lain. Dikatakan ruangan ini biasanya digunakan untuk menjamu kapten divisi 1 ataupun bangsawan yang bertamu ke divisi 4. Saat itu, seorang laki-laki yang diketahui bernama Seinosuke Yamada tengah menunggu Hanataro di ruangan tersebut, yang mana ternyata Seinosuke ini adalah kakak dari Hanataro sendiri. Sedikit informasi bahwa Seinosuke Yamada dulunya merupakan wakil kapten divisi 4 pada beberapa dekade lalu. Namun sekarang ini dirinya berhenti dari GOT 13 dan namanya dicoret dari daftar pasukan. Entah apa alasannya dia berhenti, tapi yang jelas kini dirinya telah bekerja di tempat lain, tepatnya di pusat farmasi Seirete yang ada di distrik Izokugai, distriknya para bangsawan. Di sana Seinosuke menjadi salah satu pimpinan eksekutif divisi bantuan khusus untuk bangsawan kelas atas. Kemudian setelah itu, kembali pada situasi saat ini. Setelah Hanataro sampai di ruang tamu divisi 4, Seinosuke langsung menyapa adik kesayangannya tersebut. Sambil sedikit bercanda dengan adiknya, Seinosuke pun akhirnya menjelaskan maksud kedatangannya. Di sana dia meminta Hanataro untuk mengambil cuti dulu dari pekerjaannya, karena dirinya tidak ingin Hanataro terseret dalam kondisi kritis yang akan terjadi pada Soul Society beberapa waktu ke depan. Dari apa yang dikatakan oleh Seinosuke, sepertinya Seinosuke sangat mengetahui betul tentang permasalahan apa yang saat ini tengah menimpa Soul Society. Entah dari mana dirinya tahu, tapi sepertinya informasi itu dia dapatkan dari pekerjaannya yang biasa berbaur dengan para bangsawan. Karena secara kita tahu, permasalahan yang menimpa Soul Society saat ini adalah tentang pembantaian yang terjadi terhadap salah satu keluarga dari 4 bangsawan agung. Dan mungkin saja menurut Seinosuke, insiden tersebut nantinya akan membuat Seirete jatuh kembali ke dalam kondisi yang kritis. Kita beralih pada kondisi saat ini di dunia manusia, tepatnya di kota Karakura. Saat itu, Keigo dan juga Mizuhiro tengah dikejar oleh seekor Hollow. Sebenarnya Hollow itu tadinya hanya mengejar seorang Shinigami magang bernama Yuki Ryonosuke, yang tiada lain merupakan seorang Shinigami penakut yang bertanggung jawab atas kota Karakura. Namun, karena secara tak sengaja bertemu dengan Keigo dan Mizuhiro di tengah jalan, akhirnya mereka berdua pun juga ikut dikejar oleh sosok Hollow tersebut. Dan di tengah situasi yang cukup berbahaya itu, tiba-tiba saja telah datang seorang Shinigami lain yang juga merupakan penanggung jawab atas kota Karakura. Dia adalah partner magangnya Yuki, yaitu Shino Madarame. Dan saat itu dengan menggunakan Zenpakutonya, Shino pun akhirnya mampu menebas Hollow tersebut dan berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Kemudian setelah kondisi yang berbahaya itu berlalu, mereka pun mulai berbincang-bincang. Di sana mereka berbicara tentang kota Karakura yang dinilai lebih rawan akan kemunculan Hollow dibanding dengan kota lainnya. Dan berbicara soal kota Karakura, mereka pun teringat akan berita hangat yang baru-baru ini beredar, yaitu tentang munculnya sebuah aliran agama baru yang terbentuk setelah gempa besar yang terjadi 6 bulan lalu.
Perlu diketahui bahwa gempa besar yang dimaksud adalah saat peperangan melawan Quincy terjadi. Saat itu Soul King yang telah dibunuh oleh Yhwach mengakibatkan batas antara Soul Society Hoikomundo dan juga manusia menjadi runtuh. Kejadian itu benar-benar di luar nalar manusia dan tak bisa dijelaskan oleh sains. Dan akibat dari hal itu, para petinggi-petinggi agama pun akhirnya mencari jawaban hingga menciptakan aliran agama baru. Sementara itu, masih di dunia manusia, tepatnya di sebuah gedung pencakar langit. Saat itu, Yukio yang telah menjadi seorang direktur perusahaan bernama Y-Hans Enterprise tengah dihadapkan dengan seorang wanita bernama Michibane Aura, yang diketahui merupakan pemimpin agama baru yang tadi telah kita jelaskan. Di sana, Yukio ditawari kerjasama untuk mendanai aliran agama baru tersebut. Pada awalnya, Yukio sempat menolak, tapi setelah mengetahui nama aliran baru itu, Yukio pun lantas terkejut. Karena nama dari aliran baru tersebut ternyata adalah Execution. Dari sini kita pun dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia manusia. Mengapa nama Execution bisa sampai menjadi nama dari aliran agama baru, yang padahal nama tersebut awalnya merupakan nama dari organisasi para Fullbringer. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya ke Hoikomundo. Setelah beberapa kali menjelaskan mengenai situasi Soul Society dan dunia manusia, akhirnya kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana situasi terkini yang ada di Hoikomundo pasca peperangan. Perlu diketahui bahwa sejak peperangan berlangsung, akibat perginya Arrancar kuat seperti Grimmjow, Haribel, dan juga Nel, Hoikomundo dilanda dengan kegaduhan. Para Arrancar lebih bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan di sana. Namun hal itu terjadi tidak begitu lama. Karena setelah peperangan berakhir dan kembalinya mereka bertiga, Hoikomundo pun menjadi tenang kembali. Akan tetapi saat itu sisa-sisa pasukan Quincy yang bernama Jagdharma yang dulu dipimpin oleh Killgeopi rupanya masih hidup dan bersembunyi di sana. Mereka secara sembunyi-sembunyi menyerang para Arrancar dan menciptakan kegaduhan. Beruntungnya Rootborn Chalut bersama pasukannya bernama Exekias berhasil memusnahkan para Quincy tersebut dari Hoikomundo. Sedikit menginformasikan bahwa Rootborn ini merupakan seorang Arrancar yang dari dulu sampai sekarang merupakan pengikut setia Aizen. Selama kepergian Aizen, dirinya lah yang terus mengelola dan menjaga Las Noches. Karena Arrancar yang lain tidak ada yang tertarik akan suatu pemerintahan di sana. Selama itu pula dirinya bertindak layaknya seorang pemimpin untuk tetap menjaga tatanan yang ditinggalkan oleh Aizen. Meski pada saat invasi dirinya tidak mampu hadir untuk menyelamatkan pemimpin Haribel, tapi dirinya tetap berjuang menghadapi para pasukan Quincy lain yang tersebar di berbagai tempat di Hoikomundo. Dan kini setelah 6 bulan berlalu sejak peperangan, di sudut Hoikomundo, Rootborn tengah berdebat akan suatu hal bersama dua orang Arrancar lain yaitu Loli dan juga Menoli. Perlu diingatkan bahwa pada saat invasi para Quincy, Loli dan juga Menoli ini memang berhasil ditumbangkan oleh Killgeopi. Namun berkat bantuan Rootborn yang membawa dan merawatnya di Las Noches, mereka berdua akhirnya berhasil disembuhkan dan menjadi bagian dari Exekias. Dan saat ini di tengah perbincangan mereka bertiga, tiba-tiba saja telah datang sebuah serangan panah yang mengarah kepada mereka. Yang mana hal itu sontak membuat mereka semua terkejut dan langsung menghindar. Setelah berhasil menghindar, mereka pun lalu menoleh pada sumber serangan tersebut dan akhirnya menemukan siapa pelakunya. Dan ternyata orang yang telah melancarkan serangan itu adalah para Steaniter yang saat ini masih hidup. Mereka diantaranya adalah Lily, Gigi, dan juga Bambi. Entah mengapa mereka saat itu berada di Hoikomundo, tapi yang jelas saat ini mereka bertiga telah memutuskan untuk memulai bentrokan melawan para Arrancar di sana. Sedikit bercerita tentang apa yang terjadi 6 bulan lalu pada 3 orang Quincy tersebut. Saat itu, setelah dikalahkan oleh Yhwach, dalam keadaan yang sekarat, mereka bertiga diselamatkan oleh seorang perempuan yang merupakan pelayan pribadi Yugram. Mereka bertiga dibawa ke markas Quincy di dunia manusia dan dirawat oleh perempuan itu. Dan ternyata, secara mengejutkan, rupanya apa yang dilakukan perempuan itu merupakan perintah langsung dari Yugram, yang mana perintah itu diberikan Yugram tepat saat Yugram memiliki kekuatan The Almighty. Dan menurut Yugram kala itu, tujuan dari perintahnya ini adalah demi masa depan Quincy. Dari apa yang diperintahkan oleh Yugram pada pelayannya, kita pun sedikit dikejutkan dengan kemungkinan bahwa sepertinya pada saat peperangan berlangsung, melalui The Almighty, Yugram sudah tahu kalau kedepannya Yhwach akan dikalahkan oleh Ichigo. Hal ini pun tampaknya menjadi jawaban mengapa pada saat pertarungannya melawan Ishida, Yugram malah membantu Ishida memulihkan lukanya.
Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah mengapa saat itu Yugram tidak berusaha mengubah masa depan tersebut dan malah membiarkan hal itu terjadi. Kemudian pada waktu itu, selain Lily, Gigi, dan juga Bambi, semua Quincy pengikut Yhwach memang telah tewas akibat pertempuran. Kecuali yang masih menjadi misteri adalah 3 Quincy lain, yaitu Candy, Manny, dan juga Najahkub. Entah masih hidup atau tidak, tapi yang jelas mereka bertiga diketahui telah dibawa oleh Divisi 12. Dan dengan telah mengetahui fakta-fakta tersebut, Lily, Gigi, dan juga Bambi yang telah pulih pun akhirnya pergi meninggalkan tempat perawatannya. Begitulah kira-kira cerita ketiga Steanlitar itu hingga pada akhirnya mereka masih bisa bertahan hidup dan saat ini telah berada di Hoikomundo. Dan perlu diketahui juga bahwa alasan mereka saat ini berada di sana adalah untuk mencari sisa pasukan Jagdharma untuk dijadikan sebagai pasukan mereka. Karena saat ini tujuan utama mereka adalah untuk menyerang Divisi 12 demi menyelamatkan rekannya Candy dan juga Manny. Kita kembali lagi pada situasi terkini di Hoikomundo. Saat ini Lily, Gigi, dan Bambi tengah bertarung dengan begitu sengit melawan 3 orang Arrancar. Dalam pertarungan itu, meski mereka sempat dikagetkan dengan kekuatan hebat yang ditunjukkan oleh lawan mereka, tapi saat ini mereka telah mampu unggul berkat kekuatan The Glutton milik Lily. Diketahui bahwa meski Hollow dan Arrancar merupakan racun bagi Quincy, tapi di mata Lily yang seorang Steanlitar, dirinya mampu bertahan walau beberapa kali memakan bagian tubuh Arrancar. Bahkan kemampuan The Glutton sendiri ternyata tidak hanya sekedar melahap musuh, tapi dengan kekuatan ini Lily juga mampu menggunakan kemampuan musuh yang telah dilahapnya. Sehingga hal inilah yang membuat Lily mampu memojokkan para Arrancar di sana hingga kewalahan. Kemudian di tengah situasi yang cukup genting bagi Arrancar, tiba-tiba saja telah datang Haribel menyelamatkan mereka semua. Dan tak cuma Haribel saja, Grimmjow dan Nell juga ikut muncul di pertempuran saat itu. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang situasi saat ini, mereka bertiga pun akhirnya mulai bersiap menghadapi para Quincy demi mencari tahu alasan mereka ada di sana. Namun sebelum pertarungan mereka dimulai, tiba-tiba saja telah muncul sebuah reaksi kuat sekaligus menyeramkan di sekitar mereka semua. Yang mana hal itu sontak membuat mereka terkejut dan seakan terintimidasi. Bersamaan dengan perasaan aneh itu, di langit Hoikomundo telah muncul gerbang kecil menyerupai Garganta, yang mana dari sana telah keluar sesosok anak kecil. Dan ternyata sosok anak kecil ini adalah Hikone Ubuginu, yang tiada lain merupakan pelayan pribadi Tokinada. Di sana melihat para Arrancar dan Quincy tengah berkumpul, Hikone pun lantas memperkenalkan diri dan langsung mengumumkan bahwa sesuai dengan perintah dari Tokinada, mulai saat ini dirinya adalah Raja Hoikomundo. Di sisi lain, mendengar hal itu, para Arrancar yang tadinya diselimuti kebingungan, kini akhirnya diselimuti oleh amarah. Terlebih Ruthborn yang notabene merupakan pengikut setia Aizen, lantas tidak terima dengan pengakuan dari Hikone. Tanpa basa-basi lagi, Ruthborn pun langsung menyerang Hikone menggunakan tentara tengkoraknya. Akan tetapi di sisi lain, melihat serangan itu, Hikone tampaknya tidak mencoba menghindar. Dirinya hanya melakukan pengerasan kulit seperti kemampuan yang dimiliki oleh Arrancar, yang mana dengan kemampuan itu, dirinya mampu mementalkan para tengkorak milik Ruthborn. Kemudian merasa tidak punya pilihan lain sesuai arahan dan perintah dari Tokinada, Hikone pun akhirnya harus menempuh jalan kekerasan demi mencapai tujuan. Dan dengan kepercayaannya pada Tokinada yang ingin menjadikannya sebagai sang penguasa, saat ini Hikone pun mulai bersiap melakukan pertempuran. Dan di saat Hikone mengeluarkan Zanpakuto-nya, secara mengejutkan Zanpakuto yang tengah dilepaskannya itu adalah Zanpakuto Iko Kimi Domoe. Dari sini akhirnya kita pun tahu bahwa ternyata pelaku pencurian Zanpakuto milik Nimaya adalah Hikone Ubuginu. Hal ini tentunya cukup sinkron dengan perkataan Nimaya yang waktu itu mengatakan bahwa pencurinya merupakan seorang anak kecil. Entah bagaimana Hikone mampu mencuri Zanpakuto di istana, tapi yang jelas kini Hikone tengah memulai pertarungannya seorang diri melawan para Arrancar dan Quincy. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel 1 ini. Kira-kira seperti apakah pertarungan yang akan terjadi antara Hikone melawan para Arrancar dan juga Quincy di Hoikomundo? Serta kekuatan seperti apakah yang sebenarnya dimiliki oleh Hikone dan juga Zanpakuto-nya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.